Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah pagi ini ada device baru yang bisa kita manfaatkan untuk penjelasan. Nah, kalau kayak gini kan tidak perlu menghapus, tidak ada jadwal tiket, ya nanti bisa tampil di layar. Baik, sekarang kita baca dulu bukunya. Salat sunnah setelah tawaf. Mengenai anjuran salat sunnah setelah tawaf, ini disebutkan dalam hadis Jabir yang menjelaskan tentang kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kayaknya dalam hadis dari Jabir, tidak lebih jelas ini. Satunya itu, atau ini mungkin diganti baterai. Pada waktu Nabi SAW melaksanakan haji, hadis itu menerangkan bahwa beliau melaksanakan 2 rakaat salat di belakang makam Ibrahim setiap selesai melaksanakan tawaf. Di dalam salat itu beliau membaca surat Al-Ikhlas dan surat Al-Kafirun. Rakaat pertama surat apa? Al-Kafirun. Rakaat yang kedua Al-Ikhlas. Kalau keterangan di sini Al-Ikhlas dulu, bukan berarti menunjukkan urutan. Berikutnya adalah atau seperti yang dijelaskan pada pembahasan mengenai waktu-waktu yang dilarang untuk pelaksanaan sholat, maka pelaksanaan sholat sunnah tawaf boleh dilakukan kapan saja, termasuk pada waktu-waktu yang dilarang. Sekarang coba kita buat oret-oretan. Sudah bisa? Kadang hidup, kadang mati dia. Mati lagi, mati. Nanti ini yang baterainya masih panas. Bismillah. Bismillah. Kelihatan? Apa tulisannya? Tawaf. Dalam Islam tawaf itu hanya ada di mana? Di Ka'bah. Hanya untuk Ka'bah. Ada nggak kaum muslimin yang tawaf di selain Ka'bah? Ada. Ojo benteng. Tawaf putar benteng, Anda tahu? Itu di Jogja. Siapa pelakunya? Kaum muslimin. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal yatawafu bil baitil atiq. Lakukanlah tawaf di Baitul Atiq. Yang dimaksud dengan Baitul Atiq adalah Ka'bah. Dan tawaf hanya boleh di Ka'bah. Maka siapapun kaum muslimin terlarang keras tawaf di kuburan, tawaf di beteng sambil kosong bisu. Ada ritual-ritual tertentu selama tawaf. Siapa Pak yang ikut Pak? Mahasiswa itu banyak sekali yang ikut. Jadi selain abdi dalam, nanti adalah beberapa orang yang ikuti di belakang, arah-arahan, rame-rame. Kita sampaikan ini dosa besar, bahkan bisa sampai pada tingkatan kesyirikan karena mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga tawaf di kuburan, itu juga banyak ya. Orang-orang Syiah itu dengan kuburan Husain ditawafi. Karena mereka ingin membuat saingan Ka'bah, maka mereka tawaf di kuburan. Baik, coba saya tanya, di antara jamaah yang belum pernah ke tanah suci, angkat. Ada? Masih ada ya? Masih cukup banyak. Semoga Allah kasih kelonggaran rezeki untuk bisa segera berangkat ke tanah suci.
maka jajannya dikurangi agar bisa ditabung untuk bisa ke tanah suci. Siap insya Allah? Jadi yang model teh maca, kopi kekinian, boba-boba, sadar usia, sudahlah tinggalin yang kayak gitu. Mulai saatnya Anda berpikir untuk prioritas harta akan saya gunakan untuk amal sebesar. Baik. Selanjutnya di Ka'bah itu bentuknya apa? Kubus. Anggaplah seperti ini ya. Jadi di Ka'bah itu ada beberapa titik. Ada sudut Hajar Aswad. Sudut Hajar Aswad ini di sebelahnya ada pintu Ka'bah. Area ini namanya apa? Multazam. Dianjurkan untuk berdoa di multazam dengan cara menempelkan badan. Itu nggak bakalan bisa, saking padatnya area ini, rebutan. Sehingga andaikan ya Anda punya kesempatan untuk jadi menantunya Raja Salman misalnya, lalu punya hak khusus bisa mendekat ke multazam, ya nanti bisa dilakukan dengan cara seperti itu, nempel badan di Ka'bah. Dan terus di sini ada rukun apa ini? Rukun Yamani di sini. Rukun Yamani itu posisinya di sini, di sebelum rukun Hajar Aswad. Sehingga Ka'bah itu ada rukun Hajar Aswad. Di sini rukun Yamani. Yang ini apa? Rukun yang di situ rukun apa? Ya, hijirnya di sini hijir. Ini hijir. Ini namanya rukun apa? Rukun Iraki, rukun Irak. Lalu ini pojok ini. Rukun ini apa sih? Pojokan. Rukun itu pojok. Rukun ini rukun Syami. Jadi ada 4 rukun. Sebenarnya bentuk Ka'bah itu aslinya huruf D. Bentuk Ka'bah itu seperti huruf D aslinya. Tapi di zaman Rasulullah SAW sebelum diutus jadi nabi, kira-kira usia beliau hilang. Ketika Nabi SAW di usia 30-an tahun, Ka'bah itu sempat roboh karena banjir, kemudian dibangun ulang. Nah, karena ketika dibangun ulang itu orang musyrikin tidak punya dana halal yang cukup, maka mereka membangun Ka'bah di mana ada titik di sini yang bolong, tidak bisa ditinggikan, terus ini. Maka jadilah kotak dan ada hijir. Nah, hijir ini tidak ada hubungannya dengan Ismail, sebut saja hijir. Ini adalah penanda bahwa itu masih masuk wilayah Ka'bah, tapi tidak bisa ditinggikan oleh orang musyrikin karena dananya kurang. Dan ini pernah ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama balul hijir ya Rasulullah, kenapa kok hijir itu kayak gitu bentuknya? Kemudian Nabi SAW menjelaskan, sesungguhnya kaummu, masyarakatmu, mereka ketika meninggikan Ka'bah dananya kurang sehingga dibuat bangunan seperti itu sebagai penanda kalau itu masih wilayah Ka'bah. Dan maka kalau orang tawaf terus dia masuk hijir, misalnya gini ya, dia tawaf masuk di hijir, nah, gini, gimana nasibnya? Batal. Karena apa? Dia tidak mengelilingi Ka'bah, tapi dia tawaf di dalam Ka'bah.
Sehingga sholat di dalam Ka'bah untuk saat ini adalah dengan cara sholat di hijir. Menghadap kemana? Hah? Bisa ke sana, bisa ke sana, bebas. Karena kan dia di dalam Ka'bah. Sebagaimana orang sholat di sini, sholat di dalam Ka'bah mau menghadap ke sana, mau menghadap ke sana, sama saja kan? Sebab dia berada di titik kiblat, maka dia bebas menghadap. Baik. Selanjutnya, untuk saat ini mungkin cukup sulit bisa sholat di hijir. Dulu longgar, sekarang Masya Allah sering ditutup dan ada tutupnya untuk sekarang. Dulu awal-awal 2010 itu saya masih bisa nyentuh hijir, itu tidak ada tutupnya. Walaupun kalau sholat di hijir ya buru-buru karena antri banyak orang yang mau masuk. Sudahlah, nggak usah bermimpi untuk sholat di situ. Saya pun tidak pernah berusaha untuk bisa mencium Hajar Aswad karena saking padatnya orang. Dan pertanyaannya sekarang, di mana posisi makom Ibrahim? Di mana posisi makom Ibrahim? Saya kasih titik ya. A, B, C. Di mana? A, B, C. B. Dia di sini. Ini makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu apa sih, Pak? Hah? Jangan kita punya pemahaman itu kuburan Ibrahim. Kuburan Ibrahim nggak di sini. Ini adalah pijakan kaki. Ngapain Ibrahim pijak kaki di situ? Untuk meninggikan Ka'bah. Sehingga saat beliau meninggikan Ka'bah, bagian atasnya beliau tinggikan dengan cara mancik. Mancik batu. Mancik itu bahasa Jawanya manjat. Sehingga beliau berada di atas batu. Nah, batu yang tinggi ini namanya makom, tempat berdirinya Ibrahim. Baik, berapa jaraknya? Kurang lebih 20-an meter ya. Kurang lebih ya. Tepatnya berapa? Pokoknya 20-an meter lah kurang lebih ya. Jadi kan jauh sekali itu Pak, 20-an meter Pak. Gimana 20-an meter kan malah kejauhan ya. Jawabannya dulu makom ini mepet. Dulu itu di sini. Di zaman Umar bin Khattab ditarik mundur sehingga berjarak sekian meter agar yang sholat di belakang makom tidak mengganggu yang tawaf. Itu ceritanya kenapa makomnya ada di belakang. Apa keutamaan makom? Tidak ada. Sehingga tidak perlu terus musab-musab makom atau mencium makom, doa di makom. Tidak ada. Itu adalah tempat pijakan kaki Ibrahim. Lah terus dulu di sini ada telapak kaki yang nempel. Tapi karena saking seringnya diusap sampai hilang. Terus oleh pemerintah dibuatkan pahatan, kemudian dikasih kurungan agar orang tidak mengusap batu yang pernah dijadikan pijakan Ibrahim alaihissalam. Baik. Selanjutnya berkaitan dengan sholat setelah tawaf. Untuk sholat setelah tawaf ini berlaku semua tawaf, berlaku untuk semua tawaf, baik tawaf wajib maupun tawaf sunnah. Tawaf wajib itu contohnya ya, tawaf ihram, tawaf umroh, atau tawaf haji, atau tawaf wada bagi jamaah haji, bagi orang yang haji. Ini semuanya adalah tawaf wajib. Atau tawaf sunnah selain tawaf di atas. Selain tawaf di atas. Misalnya musim haji seperti ini, orang boleh masuk Masjidil Haram bebas tanpa kain ihram. Yang laki-laki, khusus musim haji.
Kalau pas musim umroh tidak boleh, harus pakai kain ihram. Kalau pas musim haji boleh. Karena dalam musim haji tawaf ifadah itu boleh tanpa menggunakan kain ihram. Terutama yang sudah tahallul awal. Yang sudah tahallul awal. Kapan sudah tahallul awal? Kalau sudah lempar jumroh akobah, sudah cukur, nah boleh nanti ganti baju, status dia orang yang tahallul awal. Nanti tawaf ifadahnya boleh pakai baju, boleh pakai celana untuk bapak-bapak. Yang ibu-ibu sudah boleh potong kuku dan seterusnya. Ada? Nah, Nabi SAW selesai tawaf 7 kali. Titik terakhirnya kan di sini ya. Ini titik terakhir. Lalu beliau menuju ke belakang maqam sambil membaca wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah maqam Ibrahim sebagai tempat salat. Sehingga beliau salat di belakang maqam. Sekarang area belakang maqam ini penuh sesak. Lalu gimana Pak? Salat ba'diyah tawaf boleh dilakukan di manapun, termasuk di hotel. Jadi selesai tawaf pulang terus salat di hotel, monggo. Sebagaimana salat ba'diyah subuh, ba'diyah duhur atau ba'diyah maghrib atau ba'diyah isya. Boleh dilakukan di mana? Di rumah. Maka boleh juga dilakukan di hotel. Sehingga kalau nggak dapat tempat di Masjidil Haram, boleh melakukan sholat tawaf ini dimanapun. Maka para jamaah haji atau jamaah umroh yang kami bimbing, kita arahkan, kalau di sini terlalu padat, Anda tidak bisa khusyuk. Baru dapat 1 rakaat haja, tarik haja, tarik. Padahal tarik ada di rumah. Jadi mungkin dia akan diusir karena ini dipakai jalan, ganggu orang, dan terutama laki dan perempuan itu dipisahkan. Sehingga nanti ketika sholat selesai tawaf, kalau bisa pilih tempat yang aman. Di mana Pak? Misalnya di bawah tangga, di bawah lantai 2, di bawahnya itu. Kan ini kan Ka'bah itu tidak ada atapnya ya. Nah, agak masuk di bawah lantai 2. Nanti di situ lebih aman karena dianjurkan selesai sholat untuk banyak berdoa. Sehingga kita minta kepada jamaah, sudah selesai sholat silahkan memperpanjang doa. Dia memperpanjang doa sebelum nanti sa'i sepanjang-panjangnya. Nah, kalau Anda di wilayah yang terlalu ramai, baru mau selfie udah disuruh pergi. Karena penyakitnya jamaah kalau sudah selesai tawaf ngapain? Anda juga kayak gitu? Nggak salah ya. Masya Allah. Apa manfaatnya? Kadang mohon maaf, selfie itu backgroundnya Ka'bah. Ka'bah dijadikan background selfie. Menghadap Ka'bah, berarti nanti kameranya punggung yang kena. Coba saya difoto, berdoa dia. Berdoa, backgroundnya Ka'bah, selfie. Ini kan dongo salah kiblat. Berdoa kiblatnya di belakang, yang dia mau belakangi Ka'bah kok. Tapi kenyataannya banyak yang kayak gini berdoa, tapi belakangnya kan Ka'bah. Nah ini contoh orang yang dia terlalu narsis, sehingga kadang dimanapun pokoknya saya harus selfie. Dan tiba-tiba jamaah seperti ini kadang kita nasihati, sudahlah ngapain ini, sudah gak waktunya lagi modal share-sharean seperti ini. Tapi kan yang namanya haji dan umrah itu bisa meningkatkan status sosial, ya enggak? Jadi orang butuh apa? Validasi dan pengakuan, sehingga diakui Pak Haji, Bu Haja, Pak Umroh, Bu Umroh. Makanya pas tawaf
Dia harus punya bukti. Apa buktinya? Oh, aku udah foto di sini, share di grup. Ini ganggu keikhlasan. Dan bisa jadi dia pulang tidak membawa, jangankan umroh yang berpahala, diterima saja belum tentu. Karena saking banyaknya motivasi untuk bisa tampil di permukaan, untuk nampak dia punya bukti dan seterusnya. Sudah? Jadi sholat ba'diyah tawaf itu bisa dilakukan di tempat manapun, bahkan termasuk boleh di hotel. Tapi kalau Anda mau sa'i, selesai tawaf mau sa'i ya jangan di hotel. Berarti selesaikan di masjid lalu berdoa. Baik. Selanjutnya, sholat ba'diyah tawaf itu dikerjakan 2 rakaat dan ini pun ringan. Di rakaat yang pertama baca surat apa? Al-Kafirun. Di rakaat yang kedua membaca surat Al-Ikhlas. Kenapa kok 2 surat ini sering digabungkan? Coba sebutkan sholat apa saja yang menggabungkan Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Qobliyah subuh, ba'diyah tawaf, witir, gitu. Witir 3 rakaat. Rakaat kedua baca apa? Al-Kafirun. Rakaat ketiga Al-Ikhlas. Selanjutnya apa lagi? Salat apa lagi? Salat safar. Salat safar yang mungkin yang lebih tepat ba'diyah maghrib. Jadi kalau ba'diyah maghrib dianjurkan baca 2 surat ini. Kenapa 2 surat ini yang dianjurkan untuk dibaca? Surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas ini dua-duanya disebut sebagai surat Al-Ikhlas. Dua-duanya disebut dengan surat Al-Ikhlas. Sehingga surat Al-Ikhlas dalam Quran ada 2. Surat Ikhlas itu ada 2. Ada yang disebut dengan surat Ikhlasul Ilmi wal I'tiqad. Surat Ikhlas pemahaman dan keyakinan. Inilah surat Qul huwallahu ahad. Surat Al-Ikhlas. Ini Quran surat Al-Ikhlas. Ini sebutannya surat Ikhlasul Ilmi wal I'tiqad. Dan yang kedua ada surat Ikhlasul Amal. Surat Ikhlasul Amal wal Af'al wal Aqwal. Surat Ikhlas perbuatan. Amal itu artinya apa? Perbuatan. Ini adalah Quran surat Al-Kafirun. Karena surat Al-Kafirun itu mengajarkan kepada kita tentang praktek interaksi Muslim dengan non-Muslim. Seperti apa sih Muslim dengan non-Muslim itu? Lakum dinukum, agamamu, agamaku. Urusan agama lo gue beda. Bukan lo gue en. Sehingga urusan agama sendiri-sendiri. Maka bedakan dalam urusan agama ya, ada toleransi, ada kolaborasi. Yang benar yang mana? Bukan kolaborasi. Dan negara kita juga memahami ini dalam rangka toleransi beragama. Negara kita tidak mengatakan dalam rangka kolaborasi beragama, tapi toleransi beragama. Bedanya apa Pak? Kalau kolaborasi beramalnya gantian. Nih pas aku hari raya kamu ikut, nanti giliran kamu yang hari raya aku ikut, itu kolaborasi, menggabungkan agama dengan agama. Tak boleh kayak gini. Ya, sehingga kadang ning gereja melu, ning masjid yo melu. Iki apa? Sehingga ada kelompok yang kayak gitu. Dan bahkan kadang ikut ormas masih seperti itu.
ini orang yang dulu di zaman Nabi SAW berkedok munafik, mau mencampur agama antara satu agama dengan agama yang lain. Nabi SAW dapat tawaran dari orang musyrikin. Muhammad, timbangannya padu terus, terus ini Pak ya. Kita gantian saja. Setahun saya dulu, kamu ikut kami. Nanti kita bareng-bareng nyembah berhala. Nanti gantian, setahun berikutnya kami yang ikut kamu, sehingga kita bareng-bareng nyembah Allah semata. Daripada berantem kan mending gantian kayak gitu. Nabi SAW mendapatkan penawaran seperti itu. Allah yang kasih jawaban. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma'bud. Wong kafir, orang bakalan aku nyembah apa yang kalian sembah. Kau juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Sehingga dalam urusan agama kita itu sendiri-sendiri, tidak boleh dicampur adukan. Dan panggilannya itu ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir. Coba, non muslim mana yang mau dipanggil kafir? Ketemu non muslim, wong kafir, ayo selfie dulu gitu. Mau? Ada nggak? Sampai ada orang non muslim, orang Nasrani itu pernah bilang ke teman saya, Pak, kenapa sih kaum muslimin itu manggil kita orang kafir? Kamu tahu nggak arti kafir itu? HP Anda ada covernya kan? Nah, cover itu lah kafir. Maka HP kita berkafir. Konten cover ini cover toh gitu. Jadi fungsinya apa? Penutup. Orang kafir dia tertutupi. Kenapa dia tertutupi? Hatinya tertutup sehingga tidak mau menerima hidayah. Maka disebutlah sebagai orang kafir, karena dia tercover, tertutupi. Karena itu dalam Al-Quran Allah menyebut petani itu dengan sebutan apa? Kuffar. Yu'jibul kuffar nabatuhu. Para petani merasa terheran dengan tanamannya. Jadi petani itu dalam Al-Quran disebut orang kafir. Petani disebut apa? Kuffar. Kuffar kan bentuk jamak dari kata kafir ya. Kenapa? Yang artinya tukang menutupi. Karena para petani itu menutupi biji dengan tanah. Makanya disebut kuffar, orang yang suka menutupi. Maka wong kafir itu orang yang tertutupi dari hidayah. Artinya, nah makanya mohon untuk dipahami bahwasanya kalau berkaitan dengan masalah hari raya, non muslim atau muslim jangan ikut-ikutan. Nganggo topi sinterklas, pakai jilbab. Pernah nggak lihat ini? Itu di mana-mana. Jadi kalau dulu seperti ini itu dijaga, jangan sampai ikut-ikutan. Sekarang masya Allah di mana-mana. Ya gimana lagi Pak? Kadang selfie di pohon Natal. Rumah kaum muslimin juga kadang dihiasi pohon Natal. Ini apa-apa? Kalau toleransi gimana Pak? Toleransi itu intinya kan tidak saling ganggu. Ya awakmu arep bodoh ya ngono sak karepmu, kene duwe bodoh dhewe. Masing-masing punya hari raya. Dan jangan dicampurkan antara satu dengan yang lain. Baik. Itulah penerapan dari firman Allah, Qul ya ayyuhal kafirun, surat yang mengajarkan ikhlasul a'mal wal aqwal. Bagaimana membangun prinsip interaksi yang benar dalam tindakan maupun ucapan. Jadi kira-kira Pak, menyampaikan selamat hari raya titik-titik itu boleh enggak? Hanya boleh untuk yang hari raya muslim. Selamat Idul Fitri, selamat Idul Adha, selamat berpuasa, boleh. Tapi kalau hari raya non muslim, selamat hari raya titik-titik, ya tidak boleh. Apapun itu. Karena hari raya seperti ini
isinya adalah pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya, usai sholat tawaf dianjurkan berdoa. Berdoa apa Pak? Semua doa. Karena Anda baru saja beribadah di titik kiblat, yaitu di Ka'bah. Maka sekarang kamu sedang dekat dengan Rabbmu, silahkan berdoa. Nah kadang jamaah itu bingung, karep ndonga apa? Lah karepmu apa? Karepe ya kathah tapi bingung ning ndonga. Keinginannya banyak tapi dia bingung mau mintanya pakai apa. Allah paham enggak dengan bahasa kita? Silakan berdoa dengan doa apapun, bahasa apapun. Karena bukan syarat doa harus berbahasa. Ya Allah, aku minta kepadamu A, B, C, D, E. Titipan sak gepok. Kanca-kancane niki teman-teman saya ya Allah dari majelis duha saja. Titip doa sak gepok. Ya Allah, kabulkanlah doa mereka. Saya pernah dapat cerita ini dari Ustaz Didik. Ada salah satu jamaah haji itu lama nggak pulang-pulang, sampai ditungguin sama yang lain nggak pulang-pulang. Nah saat beliau pulang itu telat, ditanya, Pak kok baru pulang? Iya, titipan doa saya itu panjang, tak waca kabeh Mas. Di hari kedua dia cepat pulangnya. Loh kok nggak doa Pak? Saya doanya kemarin sudah saya baca. Nah hari ini saya itu minta kepada Allah, ya Allah doaku sama seperti kemarin. Jadi tidak ngulang, karena doanya sama seperti boleh nggak kayak gitu Pak Ustaz? Ya kalau mintalah dengan serius. Karena kadang kita ini lemah dalam berdoa. Lemah berdoa ini yang menyebabkan kenapa seorang hamba itu harapannya terkadang tidak terwujud. Lemah dalam berdoa itu bisa bentuknya tidak tahu cara doa, sehingga ketika berdoa ngawur. Yang kedua, tidak tahu mau berdoa apa. Dan ini mungkin yang paling banyak. Saya harus ngomong apa ya Pak? Saya harus minta apa? Lah kamu punya permintaan apa? Ya banyak, tapi saya nggak tahu saya harus ngomong apa. Ini lucu. Yang ketiga, tidak betah berdoa. Sehingga saat berdoa itu, misalnya ya antara adzan sampai iqamah itu rata-rata berapa menit? Paling 5 menit ya. Dipakai sholat qobliyah 5 menit. Kok gak muni-muni kapan kau mati? Masya Allah. Anda itu baru berdoa 3 menit 4 menit wis krasa kesuwen. Lah wis entek ya Pak. Dongane wis entek wis tak waca kabeh. Baleni. Diapain? Ulang. Nah, sudah tak ulangi berapa kali? 10 kali. Sekian belas kali. Terkadang satu doa itu bisa atau perlu kita ulang sampai berkali-kali. Maka bisa saja biar kita betah berdoa, belajarlah untuk lama berdoa. Karena kita itu kalau berdoa terlalu singkat. Makanya uripe koyo ngono, utange ra kelar-kelar. Karena lemah dalam berdoa. Berdoanya terlalu singkat. Yang serius ketika minta Allahumma 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 Allahumma, yang serius. Diulangi lagi, diulangi lagi, diulangi lagi. Diulangi terus. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu ada yang disebut dengan al-ilhah. Ilhah itu bahasa kita merengek. Merengek ketika berdoa. Merengek itu apa Pak?
ya nek njaluk berulang-ulang. Sehingga ketika dia minta diulangi lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya untuk mengabulkan doa semua hambanya. Jadi dengan pengen nopo aku pengen Pak Ustaz nek saged bisa dimudahkan untuk berangkat haji, tapi tabungannya kok urung ono. Bisa nggak Allah mengabulkan? Mudah bagi Allah. Sehingga mudah bagi Allah untuk mengabulkan harapan hamba, walaupun mungkin sang hamba ini secara faktor penyebabnya kayaknya kok mustahil. Nggak ada yang mustahil di sisi Allah, kecuali yang sudah Allah tetapkan nggak mungkin terjadi. Nah, ada yang dilarang saat berdoa. Yang dilarang saat berdoa adalah i'tida, al-i'tida, melampaui batas. Namanya i'tida. Melampaui batas itu apa? Bisa suaranya terlalu kencang sehingga nek ndonga karo bengak-bengok. Ini tidak berdoa. Yang kedua, minta sesuatu yang mustahil. Misalnya suara terlalu keras sambil teriak-teriak. Alhamdulillah di Jogja tidak lebih banyak daripada di Jawa Timur. Kalau tetangga saya itu Masya Allah ya, antara adzan dan iqamah gede-gedean corong ya. Apa namanya? Puji-pujian sambil berdoa, tapi corongnya wah kewencang gitu, antara satu masjid dengan masjid yang lain bersahut-sahutan. Yang kedua adalah berdoa meminta yang mustahil. Misal, ya Allah, jadikanlah anakku seorang nabi. Mustahil. Sampai minta apa? Aku pengen anakku jadi nabi ya Pak Ustaz. Ya mustahil, karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Sehingga minta dijadikan sebagai nabi tidak boleh. Ini masuk kategori apa? Tidak berdoa. Contoh yang lain, ya Allah jadikanlah aku seperti Superman, so ngumpul. Ini kopian di TV. Ada ibu-ibu yang pernah tanya ke saya, setelah beliau ditinggal oleh suaminya meninggal dunia. Jadi sedih sekali sampai dia itu berdoa, boleh nggak Pak Ustaz saya berdoa kepada Allah? Minta apa? Saya minta kepada Allah agar Allah menghidupkan kembali suami saya. Engko nek bojone sampean urip meneh dadi zombie, wedi kabeh. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Orang yang sudah mati enggak mungkin hidup lagi. Sehingga ya sudah, gimana lagi? Yang ada jangan berharap suaminya bangun lagi. Kalau nyari suami yang lain monggo. Tapi kalau minta agar suaminya dihidupkan kembali, ini masuk kategori tidak berdoa, bertindak melampaui batas ketika doa, dan itu hukumnya dilarang. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Karena Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas ketika berdoa. Salah satunya minta yang berlebih. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Insyaallah mudah-mudahan ya, mohon doanya semoga terbit buku fikih doa. Karena saya melihat ada banyak kaum muslimin yang mungkin butuh arahan berkaitan dengan masalah bagaimana cara berdoa yang benar. Demikian pertemuan berikutnya kita akan bahas sholat gerhana. Kemudian juga sholat istisqa. Insyaallah besok sholat gerhana semoga bisa selesai satu pertemuan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan?
Tidak ada? Alhamdulillah tidak ada. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tawaf sunnah. Ya. Jadi kalau laki-laki mau tawaf sunnah boleh, tapi di rooftop. Jadi kalau di pelataran Ka'bah, di Maqaf, Sahnul Maqaf, itu hanya khusus bagi yang ihram, bagi yang umroh saja. Sedangkan yang tidak umroh kadang pakai kain ihram tapi katoan, kadang pakai kaos. Itu kalau sampai ketahuan resiko dia bisa dideportasi nanti, karena itu pelanggaran. Nah terus gimana Pak? Kalau mau tawaf sunnah ke rooftop, wah lebih jauh dong Pak. Ya nggak apa-apa, ganjarannya lebih besar, sehingga Anda bisa tawaf di atas. Dan rooftop, ya nanti kalau pas, sebenarnya kalau musim dingin malah enak di rooftop. Jadi udaranya udara dingin. Ada jadwal masuk izin Ismail? Sekarang ada jam 10 malam. Saya sarankan tidak perlu, karena nggak ada manfaatnya harus sholat di dalam hijir. Sebab orang bisa sholat dimanapun. Di dalam Masjidil Haram sholat sunnah tidak harus di dalam hijir. Akan lebih baik kalau Anda cari tempat yang lebih aman, agar nanti bisa lebih khusyuk, lebih bisa banyak berdoa dan seterusnya. Ada? Selanjutnya, ya, satu lagi. Apa Bu? Terkait apa? Terkait Di area Ka'bah berdoa, terus video call, itu banyak sekali. Kalau kayak gitu nggak perlu video call, nonton tayangan TV kan bisa. Ini live loh ya. Sama nggak? Hah? Sama. Makanya ngapain video call? Pertanyaannya sekarang, yang mendapatkan kesempatan mustajab itu yang berada di tanah suci atau yang dihubungi oleh orang yang berada di tanah suci? Yang berada di tanah suci. Saya pernah lihat itu. Iki wis tak buka no HP lho, saiki ning ngarepe Ka'bah, ayo donga. Itu lihat saya, ada orang yang tawaf sambil seperti itu. Akhirnya dia ngangkat HP-nya sambil video call, ditunjukkan. Nah yang jadi masalah, karena kan video, nggak pakai jilbab. Yang di rumah itu nggak pakai jilbab. Bojone ndonga di depan Ka'bah sekarang. Depan Ka'bah gimana? Kamu itu di depan HP, bukan di depan Ka'bah. Ini di depan HP, bukan di depan Ka'bah. Terus dia doa. Ya sebenarnya ada waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Kapan itu? Adzan dan iqamah. Antaranya adzan dan iqamah malah turun. Padahal itu waktu yang mustajab, harusnya dimanfaatin. Tapi kan Pak Ustadz, kita sholatnya di rumah, boleh berdoa di rumah antara adzan dan iqamah, dan itu termasuk waktu yang mustajab untuk seluruh kaum muslimin. Ngerti ya? Ketika sujud, ketika tahajud, sebelum masuk subuh, perbanyak untuk berdoa. Nah justru momentum seperti ini malah disepelekan, dia malah nyari yang nggak ada. Makanya kita ingkari ya, dengan serius. Teman-teman yang online juga ya, sampaikan kepada siapapun, berdoa dengan cara video call racetol. Ini tidak benar ya.
silakan manfaatkan waktu mustajab di tanah air. Kapan Pak? Antara adzan dan iqamah, sepertiga malam yang terakhir sebelum subuh, ketika sujud. Sudah banyak sekali kesempatan mustajab, malah tidak dimanfaatkan, dia nyari yang lain. Dan seperti ini harus ditinggalkan. Ada lagi? Cukup? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bepergian, ternyata di satu tempat salah kiblat, salatnya diulang atau tidak? Jika salah kiblat ini sebelum berusaha ya, lalu setelah itu salah kiblat harus diulang. Tapi kalau kita salah kiblat setelah berusaha, kemudian tetap salah kiblat, tidak perlu diulang. Nah, usahanya itu apa Pak? Menggunakan sebab apapun untuk mencari tahu posisi kiblat. Yang paling gampang, tanya orang setempat. Kalau nggak ada yang bisa ditanya Pak, misalnya di tengah gunung, di hutan, nyari orang nggak nemu, maka bisa pakai kompas atau tanda alam. Nah, mungkin ya ini ya, kalau kita sholat di atas kereta kan ada musolanya. Itu Anda harus memperhatikan arah kereta. Sebab kereta sepanjang mana yang paling barat itu? Anggaplah Jakarta, sebenarnya baratnya Jakarta, Banten ya, sampai Banyuwangi ya. Itu tidak semuanya ke timur barat, kadang ke selatan. Cirebon sampai Purwokerto itu ke selatan nanti. Makanya pas sholat di atas kereta itu sesuaikan dengan arah kereta. Oh ini lagi ke selatan. Kalau lagi ke selatan ya jangan menghadap ke arah punggung kereta, tapi dia menghadap menyesuaikan arah kiblatnya. Wallahu a'lam. Baik, demikian. Semoga satu lagi. Terkait salat apa? Jamak kosong. Sudah dijawab oleh semuanya. Ya, jadi karena Anda mukim, berarti Anda tidak bisa mengikuti yang musafir. Maka di posisi ini nanti yang mukim tidak boleh jamak qashar. Jamak qashar hanya berlaku yang musafir. Jadi nanti yang mukim nemeni sholat sunnah, dia jamak qashar, nah yang mukim sholat sunnah ba'diyah. Baik demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.